Kira-kira mana yang akan aku ambil duluan dari si dessert ini? Sini dulu lihat nih. Tebak-tebakan ya. Nih, udah bisa tebak belum? Kira-kira yang diambil sama Mama Dona yang dari 5 ini apa? Ya kan? Sini aku kasih tahu. Pedal, kamu pasti udah pedal. Besok. Pedal terus tiap hari. Mbak Dona Agnesia, seorang pemimpin yang terhormat dan luas di dunia juga. Halo semuanya, balik lagi di vlognya ada Zinatria. Dan setelah kemarin kita ajak kalian jalan-jalan ke Malimping, lalu ngeliat Kidos juga sama Bu Posi. Nggak tahu ya nanti akan ada lanjutan vlognya atau enggak sama Kidos, tapi ya kita coba lah ya yang terbaik. Dan kemarin juga sempat Trabasan, nanti akan ada lagi vlog-vlog Trabasan. Hari ini balik lagi kita bakal ngajak kalian buat kuliner, karena malam ini aku sama Dona, ini dia udah turun baru ganti baju habis kerja. Kita sama-sama habis kerja hari ini. Tapi beda-beda. Di rumah, terus pengen dinner bareng karena nanti malam ada yang ditinggalin. Apa-apa lah, cuma 2 malam. 3 malam. Ya 3 malam sama perjalanan. Ya tetep 4 malam sama perjalanan. Astaga. Nggak merugi ya istrinya ya. Aku ada event di Bau-Bau. Nih, kampungnya Ari Kriting. Kakak Ari, izin singgah. Nanti malam terbang. Tapi flightnya panjang ternyata karena transit. Jadi Jakarta Makassar. Makassar baru ke... Pantesan tengah malam ya? Jadi saatnya jam 2. Terus landing jam... Berapa sih? 4 jam ya? Ke Makassar jam 3 jam? 5 kayaknya. 5 apa jam 6? Ya 3,5 jam kalau nggak salah. Jam 6 waktu karena udah Beda 1 jam. Wita ya Iya. jatuhnya. Iya, terus habis itu transit nunggu jam 8 terbang lagi baru. Ngapain ke sana? Ceritakan. Mencari Cari kebahagiaan. kebahagiaan. Ya mau main motor ya, yang nungguin vlog Trabas lagi pasti happy tuh. Oke, kita nyogok Bu Dona dulu biar happy. Harus Kita dibaik-baikin ajak- gitu. Oh jangan gitu, kesannya aku yang mana? Apa? Ya kesannya aku nggak ngizinin. Para subscriber yang budiman. Bu Dona jangan diomel-omelin. Itu kita bercanda doang. Baik, dia sayang sama aku. Sayang dong, masa gak Ya, sayang? dia selalu support aku. Yes. Apalagi kalau yang penting suaminya happy, ya kan? Dan salah satu happy-nya ya main motor ya. Dan udah aku lah. juga bikin kamu happy. Ya, Saling makanya membahagiakan. di Soalnya ada yang sampai DM Dona ngomelin gitu kan, itu Dariusnya temenin gitu. Enggak, kalau Trabas nggak usah ditemenin, ngerepotin kawan. Saya penting dia di rumah. guys, gitu ternyata makanya saya nggak pernah ikut kalau Trabas. Karena Kalau- jalurnya susah, kasihan kamu juga. Kamu juga repot kan kalau pakai bonceng. Iya. Emang bisa bonceng? Bisa, motornya? tapi kasihan kamu. Ya, nggak Pasti usah. pegel, pantatnya pasti pegel. Saya nunggu diajakin touring aja. Ya, Gitu, nanti ada waktunya bagus. kita touring, road trip. Kalau naik mobil kan bisa duduk berdua nyaman gitu kan, atau pakai motor adventure touring gitu, bisa boncengan yang nyaman gitu. Kalau Yes. Trabas sudah biarin saya sendiri aja, Iya benar. biar ugal-ugalan. Tapi kan tetap safety. Safety first. Yes. Iya. Yes. Oke, kita mau makan, mau dinner. Ini restorannya Sambil seru ngobrol-ngobrol. loh, Apa tuh? ya kan? Yang punya orang Swiss gitu. Saudara saya, tangga saya Bu di Swiss. Let's go. Oke, kita udah sampai. Restorannya namanya Si Bule. Lokasinya di Ruko-Ruko Maggiore, itu perbatasan antara BSD dan Gading Serpong. Dan ternyata di sini emang banyak banget makanan, kita berapa kali ya bikin makanan di sekitar sini ya. Yes.
Dan saya juga bersama si Bule. Bule celup. Tapi kamu dari kecil kan dipanggilnya si Bule kan? Bukan bule. Saya dipanggil bule tuh SMP, SMA ini. Oh iya, aku ingat teman anak-anak 21 dipanggilnya Bule gitu. Sehingga kita masuk yuk, aku udah lapar. Jadi kita udah di tempatnya si Bule, Simplicity and Quality. Yes, Swiss banget itu. Simple tapi berkualitas. Iya. Oh baik. Pakai mahal. Terus lucu, jadi mereka nih ternyata couple. Terus ada story-nya. Ada story-nya tuh, di menunya ada story-nya mereka ini. Wall of Fame, Wall of Story. Dari 2021, sekolah di Swiss. Terus, nah ini bisa jadi inspirasi jadi kalau si Bule buka restoran Eropa di Indonesia, so kamu si Bule kamu Indo. buka restoran Indonesia di Eropa mungkin. Amin. Pengen sih, kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman kita di Swiss. Kita pengen bikin restoran Indonesia di Swiss. Bukan yang pertama, karena di Zurich itu ada kalau nggak Frida atau apa namanya. Ownernya orang Indonesia aku juga, kan? Gitu jadi. Ya, we'll see. Karena kalau sekarang masih belum bisa kerjanya di sini. Iya. Dan kalau restoran tuh nggak bisa. Masih tinggal, ya. Masih fokus main kan? Ada yang harus harus pindah dulu. Jadi kalau pasti mau kalau pindah ke sini. Menurut kamu gimana? Nggak nolak dia. Kita order? Kamu udah lapar kan? Iya. Dan sebenarnya ini bakal jadi, I think bukan last dinner sih, tapi ya yang kita keluar bareng-bareng gitu ya. Karena nanti malam aku berangkat flight, terus pulang itu Senin pagi subuh nyampe sini atau mungkin jam-jam 7 jam 8 lah ya. Karena flightnya dari sana juga malam. Terus Senin malam? Dona udah pergi. Sementara Senin aku harus reading. Ini tayangnya Senin kan? Ini tayangnya Senin. Iya, Jadi pas kita berpisah. Jadi makannya di airport pas nganterin. Iya. Jadi creating memory. Enjoy. Aku penasaran ada masakan. Ini Pretty Little Baby, bukan baby. Oh iya benar. Ada porknya juga. Kita pesen 1 start, 2 main course gitu ya. Sama satu yang mungkin share. Iya. Ada dessertnya, pasti enak banget sih ya. So basically ini lebih ke western ya, European food ya. Jadi European dishes. Jadi ada salad, ada sup. Tapi ini Eropa banget sih. Kalau itu urutannya ya. Ada starternya, terus ada supnya, ada main course-nya, ada sandwich-nya, dan dessert, and coffee of course. Yes. Minumannya juga seru. Jadi kopi kalau di Eropa itu kopi bukan dessert. Biasanya orang kita habis makan besar minum kopi, terus Dan kita dessert, minum atau sambil dessert minum kopi. Iya, betul. Aku mau coba pumpkin soup ya. Pumpkin soup, nanti kita sharing aja ya. Makanan Swissnya ada Pak? Makanan Swissnya ada Apa tuh? di situ? Iya. Atau nggak ada? Kayaknya mungkin ini ya, arancini ya. Ricky fried risotto balls. Itu Italian. Italian ya. Ini nih, apa kita ngomong? Schnitzel. Ya. Schnitzel ya. Swiss German lah schnitzel.
Jadi pork file, jadi kayak file gitu. Nah kalau mau blue cheese risotto. Ada kita tanya spesialnya apa? Favoritnya apa Riz? Protein sih. Dia suka. Sama sini tas flambe juga emang ya base-nya itu flatbread, atasnya coklat, ada ham, ada krim, ada susu. Iya. Next ada rencana bikin yang Swiss khusus. Next justru mau Swiss sama Jerman juga. Ada kondu dong. Semoga bisa. Susah banget tapi ya benar. Saya sering ada yang impor. Dulu range market sempat, tapi Oh, iya. seasonal, jadi nggak sepanjang tahun. Iya. Iya, biasanya gara-gara varian sih. Padahal kalau di season Ya kalau pun ada stok sedikit mungkin bisa di spesial khusus hari itu kondu gitu ya. Kita tanggal 1 Agustus kok. Bisa bikin yang Swiss kan. Rencananya sih hari itu ya. Oke. So, which is risotto. ada pumpkin soup ya. Pumpkin soup. Ya. Which is risotto. Which is risotto. Cheese risotto mau al dente atau mau well done? Lalu sama beef bourguignon. Beef bourguignon satu. Blue cheese risotto dia polosan, belum ada protein. Mau add on atau Boleh. Enaknya pakai apa? ada pork ham, shrimp, grilled chicken sama mushroom. Chicken boleh deh. Chicken apa? Campur beef sama chicken. Oke. Kalau beefnya mau pakai apa side dish? Oh iya ada side sini ya. Kan mashed potato sih, soalnya kan sauce. Diulang dulu ya, tadi ada namanya siapa? Sandy. Sandy. Terus Sandy. Kamu suaminya. Oh. Dia masak jadi itu. Iya. Lagi full. Ulang dulu ya, tadi ada pumpkin. Thank you. Alright, kita sudah pesan. Jadi ternyata setiap 6-8 bulan sekali itu mereka punya menu baru. Kemarin udah yang menu Italian, sekarang ternyata lagi franchise. Jadi next bulan Agustus rencananya mau jadi menu Swiss dan Jerman. Anak-anak pasti happy. Karena kami juga Swiss. Jadi iya makanan Eropa kita suka. Sama seperti makanan Indonesia walaupun beda banget ya cara menyajikan, cara memprosesnya juga gitu. Kalau kita punya apa namanya yang base-nya tepung gitu ya, punya mie gitu kan. Mereka pasta. Mereka sebagian ada punya nasi, kita juga ada nasi gitu. Risotto kan juga base-nya nasi beras gitu ya. Itu jadi memang bentuk dan prosesnya aja beda dan memang masakan Indonesia itu lebih Complicated. tasty. Tasty pasti Iya. sama bumbu itu terlalu Tapi banyak. sebenarnya complicated mungkin depends ya, karena kalau masakan Eropa kadang daging-daging itu kayak medium well gitu tuh semuanya ada teknik yang benar sebenarnya. Kan suhunya pun diatur. Suhunya diatur harus pas gitu. Nah kalau di kita kan biasanya Wah matang. gitu. Sate ya matang gitu kan. Itu mungkin kalau sate klatak sekarang agak medium kadang. Oh bisa. Kadang masih agak-agak. Tapi nggak mungkin rare kan. Kalau Nggak steak kayak kan orang ada Indonesia banyak nggak. rare. Orang Indonesia kayaknya nggak semuanya, dikit yang suka rare mungkin ya. Kayak kamu aja kan anak-anak kadang Diego tuh medium well, Ya, medium. Aku lebih medium well to well done. Hmm. Sampai yang well done. Apa sih? Oke kita tunggu makanannya udah gak sabar karena begitu masuk tuh baunya enak sih. Ya. Bau makanan jadi lapar ya. Kangen kidos. Ya, nanti mudah-mudahan pas mau makan dari sana bisa bikin vlog ya. Ya. Sekarang Kak Kalio hari ini mulai belajar praktek nyetir. Ya. Akhirnya setelah berapa bulan? Itu target
Februari loh target ini nyetir. Mungkin latihan kan masalah lesson udah dari Desember kan? Iya, dari November. November, Desember, Januari, Februari. Targetnya tuh Desember, harusnya Januari lah paling telat dia selesai teori. Terus kita pikirnya kan teori, ujian, baru bisa praktek, lulus baru bisa praktek. Ternyata enggak gitu. Jadi teori selesai, dia tesnya tes di tempat gitu. Iya. Jadi kayak simulasi tes lah, sampai kurang lebih dia dianggap sama instrukturnya udah layak, knowledge-nya udah cukup, baru praktek gitu. Jadi bukan ujian tes yang sebenarnya, baru praktek 28 jam 500 km. Baru setelah itu, setelah selesai praktek, dia bisa ikut ujian untuk dapetin SIM-nya Iya. gitu. Jadi ya Dan sekarang puyeng karena tadi harus nyetir kiri dia pakai bilang udah nyetir kiri pakai manual. Padahal sebenarnya bisa milih mau manual atau mau nanti otomatis. cuma aku bilang manual belajar aja, mumpung ada instrukturnya kan. Karena kita aja yang biasa nyetir ya, bisa nyetir manual, nyetir matic, begitu nyetiran manual di kiri. Nah itu lebih Karena karena berubah biasanya kan pindah-pindah ke sini nih. personalnya. Ya. Jadi kaki kiri, tangan kiri kan. Kalau di sana kaki kiri injek kopling, tangannya kanan yang gerak. Iya itu adjustment-nya. aku aja pusing waktu itu kita nyewa mobil manual. Iya, Pusing lagi gitu, tapi aku bilang kata bapaknya nggak apa-apa boy belajar ya, it's okay. Itu dia tanggal 28 ini itu ujian teori. mudah-mudahan lancar. Ayo semangat. Oke. Karena itu nggak Iya, tangan aja. panas ya gelasnya. Blue cheese risotto pakai ayam ya. Grilled chicken. Ini dia oilnya dari si cemuru. Oke. Thank you. Untuk chili flakes, chili sauce, ketchup. Aku sih. Cepet loh. Iya, cepet sekali. Ini pumpkin soupnya lucu banget di gelas gitu. Tapi tahan panas ya. Iya. Terus Makannya pakai roti. makannya pakai roti. Satu-satu ya. Ya. Terus ini blue cheese risotto pakai grilled chicken. Terus ada tomatonya di atas. Dan beef bourguignon beef. Smell so good. Itu kentangnya enak banget. Aku boleh. Boleh. Karena wedgesnya dia bikin sendiri tuh, ya kan? Mantap. Kamu aja review. Tuh ada yang komen, ini lebih enak Mas dari yang makan. Ini kita baca komen guys. Ini sourdough ya? Sourdough. Masih ada biji labunya guys. Iya. Biji pumpkinnya juga disertakan. Bisa lebih. Enak. Enak nggak? Pumpkinnya terasa tapi nggak makan. Dan ada manis-manisnya, ya? Kayak apa ya? Manis banget. Masuk ya? Tapi nggak bikin diabetes. Enak. Terus ada aroma-aroma herbs-nya juga. Sup ini tuh aku suka, Rio juga suka. Hmm. Kalau bapaknya pasti suka, bapak aja suka. Dan teksturnya light banget. Ya. Biasanya kan sup tuh kayak apa ya, masih terlalu puree gitu, ya kan? Nah, tapi ini pumpkin ini berasa banget kadang adalah terlalu creamy. Ya, Kayak cream gitu. ya, Ya. betul. Rotinya juga enak. Bagus.
Cocok. Bayang kalau di pas di Swiss atau di Eropa. Lagi dingin-dingin. Makan dingin udah kayak surga. Kok ada notis di tangan kamu? Mana? Masa nggak berasa? Terus ditepok sama dia. Digosok-gosok di tangan sendiri. Baby. Sabar banget Kita ya. aja lihat tadi netes gitu. Terus dia kirain mau ngelap nggak ditepok. Gosok-gosok. Istri saya. Kan belum doa tadi. Enak. Boleh. Boleh lah. Gue nanya gitu ya. Sama kayak anaknya apa juga nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Di jalabunya jadi kayak ada sensasi. Bisa dimakan? Itu bisa jadi kuaci kan labu apa biji kini bisa jadi kuaci nggak sih? Tahu. Setahu aku itu bunga matahari. Oh, dia ada tuh biji pumpkin yang buat kalau misalnya campur sama granola apa gitu Iya, tuh dia biji ada. labu. Iya. Bukan. Enak. Oke banget. Kamu udah? Nah. Oke, kita cobain blue cheese risotto. Ini al dente, jadi setengah, nggak sampai matang banget, nggak setengah matang juga sih, 3/4 matang. Jadi dia masih ada kremes-kremesnya biasanya. Blue cheese-nya berasa banget. Oh ini dia suka banget sih. Biasanya kerjanya masak risotto terus ya. Bapaknya juga bikin masak risotto. Tuh, terus ada ininya, melar-melarnya tadi. Kejunya. Oh, melting. Ini nggak apa-apa. Melar kan keju. Tarik melar. Baju melar, Pak. Keju juga melar, apa dong? Melting. Ya melting Bahasa melting Indonesianya apa ya? mencair. Bukan kan? Iya. Iya. Melembek. Kejunya melembek. Amazing. So good. So good, Sandy. Enak banget. Cocok. Kalian pesan apa? Ini aku review sekalian. Ini cuma pesen ini dong. Chili flakes apa chili sauce? Iya. Nah, Mereka pasti dia. kalau di Eropa pesan chili sauce diomelin. Nggak ada juga di Eropa chili sauce. Ada Nggak ada. sweet chili. Jadi ini mereka nggak mau makan guys. Lagi diet katanya. Jadi pesannya pizza. Apa ini pizza apa? Pakai brown. Tarte itu, tarte flambe yang ada. Looks so good. Selamat makan. Ini mau coba nggak? Oh, ya. Tanpa pakai tomat dulu ya. Biar rasa Ini harus cobainnya 3 kali. Sekali tanpa tomat, 2 pakai tomat, 3 pakai ayam. 5, 4 pakai hati. Kalau itu nggak usah coba, aku udah dikasih hati. Ini saya berasa banget ya. Tapi, shit. Ininya apa namanya, notnya bener gitu. Pas, nggak fals. Iya. Ya. Jadi juga nggak berasa. Over cheese-nya. Dan banyak Iya. kalau aku coba. Maksudnya Kurangin porsi saya. Enak ya? makan sudah Ayamnya juga. benar-benar dia sengaja. Kan kita bareng-bareng makannya.
Tuh, kalau kamu nyuapin saya mesti posisi manis. Kalau ada yang asam, manis, pedas, asin. Good. Kombinasi yang pas. Kopi tadi dia bisa pilih mau pakai ayam, udang, Atau ham. Nah, now you have to try this one. Ini tadi aku sempat nyolek sausnya, si daging ini. It's so good. Kita cobain sausnya dulu. Enak. Kan? Nasi ini. Enak banget. Dagingnya lembut banget ya. Ya. Ini tadi kebetulan favorite-nya ownernya, Sandy, yang masak suaminya. Seneng ya, kalau punya suami yang bisa masak tuh seneng loh. Ringankan tugas kita sebagai wanita. Ya? Ya saya, kalau di Braga saya nggak boleh masak. Kalau di Indonesia nggak pernah masak. Karena ada yang masakin, ada kalau ini kalau di rumah. Kalau di Braga dapur milik Pak Darius, bukan Bu Dona. Karena dia yang tahu semua letaknya mana. Kalau ntar dia pergi, aku sendiri ke sana, beda lagi tuh letak. Tapi kalau datang dia datang mobil. Semua barang pindah. Saya miss banget. Ya kan? Ini kayak daging gila gak sih? Shank ya? Biar shank. Shank itu apa? Sengkal. Shank itu kaki. Namanya juga enak. So good. Ini mushroom. Pizzanya lucu. Jadi dia dari apa? pizzanya tipis banget. Tipker. Tipis kering. Kayak martabak ya. Ini aku coba deh. Buat kalian yang suka bawang bombay, nah ini banyak banget ya bawang bombaynya. Bertabur. Dan kejunya tuh guys. Yeah. Enak banget. Cream mushroom. Semua enak. Pizzanya beda. Gimana lagi? Enak. Kita lanjut makan dulu guys. Biar yang lain juga pada makan ya. A few moments later. Saya satu-satu ya. Dagingnya tinggal dulu ya. Satu. Kamu ngambil yang gede dong. Kan ini your dish. Sesuai kapasitas perut. Perut saya kecil. Makannya nggak terlalu banyak. Jadi kamu yang gitu. Kamu udah bilang lapar banget. Ya udah nih. Kan kamu. Ini kalau saya kecil tak bisa potong-potong. Ya pasti lah dipotong. Saya juga potong. Begini ya. Kenapa? Lembut sekali. Yes. Melting gitu di mulut tuh melting. Apa tadi mencair sama Melat. kalau ini nggak bisa bilang daging pelan. Lembek. Keju bisa melar.
Kalau lagi nggak bisa. Tapi kan kata-katanya sama melted. Melted kan sebenarnya cair gitu. Ya. Lumer. Dari kata lumer aja udah setengah jam. Ininya lumer. Sama luber. Itu pemilu. Oh benar. So after this, we will have dessert. Kenyang dessert. Nih habisin. There's always a room for dessert. There's always a room to finish your meal. Yes, please. Finish it. Ini dulu kalau sama anak-anak ya, mereka masih kecil lah. Pasti yang ngabisin makanan kaku. Ime juga. Ya kalau Ime ikut, kalau Ime nggak ikut, ya. Aku Kalau juga. kalau Ime itu bagian ngabisin makanan kamu. Pesannya banyak. Ya ambil sedikit, pengen ngicip doang. Itu namanya apa? Craving. Ya. Tapi bukan lapar banget, tapi ada yang gitu nggak sih? Emang senengnya banyak nih menunya ya, apalagi belum pernah nyobain. Jadi awalnya pengen pesan semua, tapi sampai Itu yang penting habis. belajar kontrol diri. Oh iya benar. Tapi kalau kadang kan pikirannya kalau kayak ke tempat yang mungkin belum tentu kita kunjungi lagi. Kalau ini kan dekat bisa balik ya. Belum tentu kita kunjungi lagi. Terus di Pelara tuh kayaknya enak gitu makanannya semua. Ya berarti harus balik lagi ke sana. Oh gitu, bener ya. Bener nggak? Bener kan? Berarti aku pengen balik lagi. Langsung ditagih. Tempat yang belum dikunjungi aja masih banyak Pak. Jadi pengen balik lagi. Indonesia aja kalau dikunjungin semua tempatnya, Iya, benar. nggak habis bu seumur hidup kita. Jadi kemarin kita baru yang benar-benar fokus kuliner Jogja ya kan. Orang ada yang kasih saran lagi Solo Mbak. Terus kita ke Malimping ya, Malimping karena juga cuma semalam. Terus tempatnya agak jauh-jauh gitu ya. Jadi cuma sempat makan itu Bu Ida, Teh Ida. Tapi itu enak banget beneran. Fresh banget tadinya. Fresh. Sambal juga mantep banget. Jadi kalau makan banyak tapi enak, jadi nggak terlalu feel guilty gitu. Kalau udah makan terus lapar banget terus kurangnya bawaannya, aduh nyesel loh. Ya gitulah. Kamu sebenarnya pengaruh makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Saya nggak mengandung apa-apa bu, makan aja. Hidup itu harus dijalani dan diperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup anugerah. Betul. Aku ngajarin anak-anak. Ini saya mau makan loh. Oh silakan. Aku pernah bilang sama anak-anak itu, kita lahir itu dari kita sebelum lahir kita itu udah berkompetisi. Ya kan? Iya. Dari mulai Pembuatan. proses pembuatan Urus sel, buahan. ya, spermanya laki-laki membuahi sel telurnya perempuan, itu kan berjuang tuh jutaan tuh, berenang-renang, rebutan, dulu-duluan nyampe, dan pas nyampe pun harus dulu-duluan nembus membran sel telurnya. Ibu kenapa? Oh lagi makan ngomong gitu. Lah ini ilmiah bu, ibu jangan mikir yang lain-lain. Ini ilmiah, ini biologi. Jadi Aku tuh orangnya ketika visual. saya juga visual, tapi saya bayanginnya yang berenang-berenang. Iya, Iya. sebenarnya benar-benar bayangin apa? Ya nggak tahu. Tutup mulut kan pengen yang tenang-tenang. Bayangin gimana? Terus lanjut. Jadi ketika akhirnya ada satu dan cuma bisa satu itu yang nembus gitu, itu adalah pemenang pertama dalam awal mula fase kehidupan kita. Jadi kebayang ketika kita akhirnya dilahirkan sama bunda kita tuh udah punya apa ya, udah punya daya juang, kita dibentuk tuh dasar daya juang itu gitu loh. Iya kan? Jadi
Betul. Kalau kita masih bingung tujuan hidup kita apa, terus jalanin hidup gak semangat, harus ingat-ingat lagi tuh prosesnya. Kita tuh dilahirkan udah sebagai pemenang, karena dari awal udah kompetisi sama jutaan rombongan romli, Apa itu? rombongan liar. Astaga. Jangan. Itu tapi iya bener kan? Ya benar. Logis kan? Yes. Jadi banggalah dan berbahagialah kamu ada di dunia, ya. Dan itu perjuangannya akan terus berlangsung selama kita hidup, kita akan berjuang. Lucu dogenya. Fancy ya. Friendship gitu. Tadi ngomongin apa sih kesannya nyambungnya? Gak tahu sih. Jadi Ya, begitu. hidup harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Iya. Jadi mari makan. Untuk hidup. Salah satunya adalah dengan makan. Pasti mau tempat cake, terus antara caramel offline atau cream brulee. Ini Del. So well. Ya, hampir 20 tahun. Kemarin mama ibu sama papi itu baru anniversary ke-20. Kita nyusul. Kita nyusul. Lalu aku nanya, Mas, itu 20 tahun ngapain ya? Kamu kasih kira-kira kasih surprise aku lagi kan? Oh, Nah, kamu disurprisein nggak sadar. ih, yang mana? Itu ulang tahun, beda lagi Pak. Waktu yang 15 tahun, saya surprise loh. Itu yang motong cake ada Ya itu ulang cincinnya. tahun, jadi itu salah yang bikin kue. Mas taruhnya di bawah banget, saya pikir. Apanya? Minta caramel flan-nya sama tambah cake. Cappuccino? Americano. Yes. Thank you. Suami saya sudah mengenal saya lebih dari 20 tahun. Itu belum sih 20 tahun. Dulu dari Iya, kenalnya lebih 21 tahun. Iya. Lebih 24. Iya udah, nggak usah dibahas lagi kan. Kira-kira mana yang akan aku ambil duluan dari si dessert ini? Sini dulu lihat nih. Tebak-tebakan ya. Oh, thank you. Cerita. Jadi apanya dulu, Pak? Udah bisa tebak belum? Udah bisa tebak belum? Kira-kira yang diambil sama Mama Donna yang dari 5 ini apa? Ya kan? Sini aku kasih tahu. Nih, yang diambil pertama kali adalah ini cookiesnya yang kering ini. Terus baru kadang dicolekin ke whipped creamnya. Bacain gue. Ketebak loh. Kamu gak bisa tebak aku. Karena saya selalu berubah, gak ada pattern. Ember, soalnya saya ketahuan dulu ya. Berarti aku orangnya konsisten. Kalau itu. Kalau dia, Saya juga konsisten apanya? dengan gak tetepannya. Oke. Jadi kalau di luar sana banyak yang bilang, beruntung banget ya Mbak Donna dapat Darius. Enggak, saya beruntung dapat dia. Karena nggak semua orang bisa menghandle saya. Ini pawang saya. Bawang tembaran aja. Oke. Oh, macan. Kita sharing juga. Silakan Mbak Donna. Nih. Sesuai dengan Dapat tangan ini. Tangan saya selalu nge-print. Ya, benar. Ini saya colek ke bibir. Bagus banget. Crispy. Coklatnya udah melting. Melting.
Now you have to try the cake. Yeah, I will. You first. No, you first. Beneran Lava. lava. Ini salah satu. Ini strawberry. Ya. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah BSD, Gading Serpong, Alam Sutra dan sekitarnya, udah lumayan banyak sebenarnya restoran-restoran Itali di sekitaran sini. Nah, ini jadi salah satu lagi opsi Sibule. Dan bukan cuma Itali tapi juga European yang lain. Ya sekarang lagi French. Kemarin mereka udah Italian. Next ada Swiss and German. Nanti akan muter lagi, rotate lagi. Dan itu yang kadang kita datang ke satu tempat udah keseringan makan itu, akhirnya pengen yang lain kan. Nah di sini bisa ganti-ganti terus menunya ya. Iya. Dan semuanya enak. Enak, Enak banget. enak pakai banget. Yes. Mau cobain ya? Ya. Ini puding karamel. Karamel flan. Enak. So good. Ya ini ternyata ini karamel juga loh, jadi karamel kacang gitu. Ya. Crumbs-nya tuh bukan dari cookies atau cookies crumbs gitu ya, tapi kacang. Kacang sama gula. Kayak karamel, kayak nogat, bukan karamel, nogat. Dan cake-nya nggak manis, jadi perpaduannya Pas. mantap. Alright, sudah kenyang banget ini, ngantuk. Gila ya kalau kerja seharian tuh capeknya di jalan sebenarnya. Iya. Sampai. Terus aku udah mulai reading kan guys, jadi tiap hari bolak-balik ke daerah Cikini. Itu kalau berangkat 1,5 jam paling cepat, pulang 2 jam paling cepat. Terus kadang masih ada beberapa ya, kayak hari Senin aku masih main bola sama SFC. Terus kemarin ada 2 kali meeting lanjutan gitu. Jadi ya Kali ini event. pulangnya malam, pagi-pagi udah harus siap-siap lagi, berangkat lagi. Terus kemarin main bola Senin agak kakinya mungkin ya masih butuh, karena udah lama nggak main yang high impact gitu ya. Jadi Dan kamu kan sebelumnya main motor. nggak ngaruh. Itu memang karena kan kalau bola tuh sama kayak pedal atau ini Footwork. footworknya harus jadi speed cepet, dari diem lari sprint, Iya. berhenti terus ngegocek ke kanan ke kiri, manuver gitu tuh butuh explosive power yang lumayan lah, dan udah lama soalnya jadi berasa lah. Kemarin makin enteng, makin enak, makin kencang. Semangat. Terus sempat di-tackle juga, jatuh. Iya. Oke. Tapi ya puji Tuhan bisa olahraga lagi, bisa main Ya, lagi. pasti lebih lebih menyenangkan gitu, bisa beraktivitas sesuatu yang kamu sukai lagi. Yes. Motor, main bola, atau main pedal sama aku. Besok Sabtu saya mau turun lagi. Ya, semangat. Aku di rumah aja. Pedal, kamu pasti udah pedal. Besok. Pedal terus setiap hari. Gak tiap hari ngomong gitu, soalnya aku juga Diomelin lagi. sudah bilang sama suaminya loh. Gak tiap hari guys. Banyak yang saya sama saya. Yes. Ada yang sayang sama aku. Diomelin. Saya, itu saya. Cukup ya, yang sayang sama aku satu kamu aja. Kalau yang sayang sama anak banyak. Ya pokoknya mungkin sayang sama kita, berdoanya yang terbaik. Amin. Pengennya aku bisa kasih yang terbaik buat suami. Iya. Kayak gitu.
Makasih buat semua yang sudah selalu doain kita, support kita, memberikan masukan buat kita juga. Tungguin vlog berikutnya. Besok hari Rabu berarti kemungkinan Mama Dona berangkat. Dona berangkat ke Braga. Yes. Atau kamu berangkat Senin kan berarti ya? Ya, atau terabas duluan di Bau-Bau atau perjalanan ke Bau-Bau, tergantung nanti tim editor gimana. Jadi, ya mudah-mudahan kita bisa selalu konsisten ya bikin konten, karena abis ini aku syuting pasti nggak mungkin konten giliran kamu aku syutingnya di Puncak. Berarti aku liburan. Ya, benar. Konten liburan kulineran ya. Jadi Puncak syuting motoran. Oke, thank you ya guys. Yeah. See you in the next one. Bye.